Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda dengan NIM 123010112. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6A. Nah, tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah SAG MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yang mana pertanyaan pertama ini membahas tentang hubungan antara Prodi Pendidikan Agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan. Sebenarnya hubungan keduanya ini sangat dekat dan saling mendukung, karena di dalam Prodi PAI mahasiswa ini tidak hanya belajar tentang cara ilmu agama atau cara mengajar, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang lebih kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Saat ini, seseorang yang lulusan PAI tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengajar di kelas, tetapi juga perlu memiliki kemampuan berinovasi dan melihat peluang pekerjaan di dunia pendidikan. Nah, disinilah entrepreneurship pendidikan memiliki peran penting. Entrepreneurship pendidikan ini mengajarkan bagaimana seseorang menciptakan ide, program, atau usaha yang bermanfaat di bidang pendidikan. Contohnya, mahasiswa PAI bisa mengembangkan bimbingan belajar Islami, rumah tahfiz, media pembelajaran digital, konten dakwah edukatif, hingga membuka lembaga pendidikan berbasis Islam. Jadi ilmu yang dipelajari tidak hanya disampaikan kepada peserta didik saja, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, entrepreneurship pendidikan juga melatih mahasiswa PAI untuk lebih percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan berani menciptakan peluang kerja sendiri. Nah, jadi dapat dipahami bahwa Prodi PAI dan entrepreneurship pendidikan memiliki hubungan yang erat. PAI memberikan dasar ilmu pendidikan dan nilai-nilai agama Islam, sedangkan entrepreneurship pendidikan ini membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas dan kemandirian agar mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam dunia pendidikan maupun masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang mana pertanyaan kedua ini membahas tentang pengelolaan bisnis pendidikan ini sangat penting, karena lembaga pendidikan saat ini tidak hanya dituntut mampu memberikan pembelajaran yang baik, tetapi juga harus mampu bertahan, berkembang, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kalau sebuah lembaga pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka bisa muncul berbagai masalah seperti kurangnya fasilitas, pengelolaan keuangan yang tidak teratur, menurunnya kualitas pembelajaran, bahkan bisa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah atau lembaga tersebut. Nah, karena itu pengelolaan bisnis pendidikan dibutuhkan agar seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan, mulai dari pengelolaan keuangan, promosi sekolah, pelayanan peserta didik, pengembangan program unggulan, hingga pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, contoh konkretnya di lapangan misalnya itu ada sebuah sekolah atau rumah tahfiz yang awalnya memiliki sedikit peserta didik. Kemudian pengelolanya itu mulai melakukan inovasi seperti membuat program unggulan tahfiz dan bahasa Arab. Nah, bisa juga dilakukan melalui aktif promosi di media sosial dan memperbaiki pelayanan serta mengelola keuangan dengan baik. Akhirnya, masyarakat itu mulai tertarik dan jumlah peserta didik itu meningkat. Fasilitas mengembang dan kualitas pendidikan juga bisa menjadi lebih baik. Contoh lainnya itu adalah banyaknya lembaga kursus atau bimbingan belajar sekarang memanfaatkan media digital untuk pembelajaran online. Ini tuh menunjukkan bahwa
pengelolaan pendidikan yang baik juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bisnis pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas, keberlangsungan, dan perkembangan lembaga pendidikan agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yang mana pertanyaan ini saya akan menjelaskan suatu peluang bisnis pendidikan yang mungkin akan saya pilih untuk dikembangkan. Buka bimbingan belajar atau kelas mengaji berbasis digital. Saya juga bisa memilih bidang ini karena saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama semakin meningkat, terutama pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses melalui teknologi. Nah, banyak orang tua yang ingin anaknya belajar mengaji atau memperdalam pendidikan Islam, tetapi terkadang terkendala waktu, jarak, atau kesibukan. Karena itu, kelas mengaji berbasis digital itu menjadi peluang yang cukup untuk menjanjikan. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui aplikasi meeting online, guru belajar, atau media sosial. Selain lebih praktis, jangkauannya itu juga lebih luas karena peserta didik ini tidak harus berada di satu daerah yang sama. Nah, alasan lainnya, bisnis pendidikan seperti ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan dakwah. Jadi selain mendapatkan penghasilan, kita juga ikut mendapatkan peningkatan pendidikan agama di masyarakat. Nah, kemudian peluang ini juga sesuai dengan bidang prodi pendidikan agama Islam, karena mahasiswa PA ini memiliki kemampuan dasar dalam mengajar, memahami ilmu agama, serta menyampaikan materi pembelajaran Islam dengan baik. Jadi menurut saya bimbingan belajar atau kelas mengaji berbasis digital merupakan peluang bisnis pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, karena mudah dikembangkan dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Sekian soal-soal yang bisa saya jawab dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah